Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Diki Faizal Irnandi, spesialis andrologi. Kali ini saya membuat video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini terkait dengan fertilitas pada laki-laki dan hubungannya dengan nutrisi. Video ini saya buat untuk memudahkan mahasiswa-mahasiswa saya dalam memahami fertilitas pria dan kaitannya dengan intervensi nutrisi yang bisa diberikan. Kita mulai dari fertilitas pria. Secara umum, gangguan pada fertilitas pria 40% mendekati setengahnya itu biasanya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah varikokel, lalu yang kedua adalah infeksi, yang ketiga adalah imunologi. Ya, varikokel kita tahu itu adalah pembesaran pembuluh darah pada testis. Lalu infeksi. Infeksi adalah sebuah kondisi di mana saluran sperma, ya, mulai dari testis keluar epididymis sampai ke uretra itu terdapat infeksi. Ya, bisa pada salurannya, bisa pada kelenjar aksesorisnya juga. Lalu yang ketiga itu adalah imunologi. Imunologi sangat berkaitan dengan daya imun tubuh kita. Nah, seharusnya imun tubuh kita tidak menyerang sel kita sendiri. Tetapi pada kondisi-kondisi yang mengalami kelainan imunologis, ada kemungkinan sperma ini diserang oleh tentara tubuh kita sendiri. Kita sudah bicarakan yang 40% tadi, lalu berikutnya adalah 20%. 20% ini sangat terkait dengan hal-hal lain terkait dengan fertilitas laki-laki, bisa genetik, ya, ada problem genetik, lalu bisa juga problem sistemik, ya, seperti mungkin diabetes, atau mungkin juga ada problem seksual, ya. Jadi problem seksual juga bisa menyebabkan gangguan pada fertilitas. Kalau misalkan dia tidak bisa melakukan hubungan seksual, tentu saja menjadi problem bagi fertilitas pasangan tersebut. Lalu sisanya 40% apa? 40% adalah idiopatik. Idiopatik artinya kita tidak mengetahui penyebab dari kelainan fertilitas yang sudah kita temukan. Jadi kita tahu nih spermanya bermasalah, tetapi kita tidak bisa menemukan apa kira-kira penyebabnya. Kondisi badannya baik, ya, gaya hidupnya bagus, dan lain-lain. Nah, kita tahu tadi itu adalah masalah-masalah yang mungkin muncul pada fertilitas pria. Lalu kira-kira yang bisa kita intervensi dari nutrisi itu kira-kira yang mana gitu penyebabnya? Jadi begini, fertilitas pria ini banyak sekali yang bisa mengganggu sebenarnya, ya, dari gaya hidup, merokok, dari pekerjaan, apakah pekerjaannya membuat daerah reproduksi kita menjadi lebih panas suhunya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Lalu juga ada paparan-paparan terhadap bahan-bahan tertentu, misalkan asap kendaraan, lalu mungkin bekerja di pabrik di mana ada paparan, tidak harus dari penciuman atau dari hidung, bisa juga yang menempel di kulit, menempel di baju, lalu bisa masuk melalui kulit, itu juga bisa berpengaruh pada sistem reproduksi atau fungsi fertilitas pada laki-laki. Nah, kondisi-kondisi tadi yang sudah saya sebutkan tadi itu akan bisa menyebabkan peningkatan radikal bebas. Nah, radikal bebas yang meningkat ini bisa menyebabkan oksidatif stres. Oksidatif stres akan menyebabkan gangguan keseimbangan dari antioksidan dan radikal bebas di dalam tubuh kita. Jadi prinsipnya di dalam tubuh kita sudah terjadi keseimbangan, tubuh kita juga menghasilkan radikal bebas, tubuh kita juga menghasilkan antioksidan. Nah, selama dia berjalan seimbang, maka seharusnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah saat gaya hidup kita berubah, ya, pekerjaan kita, lalu nutrisi yang kita konsumsi, makanan yang kita makan, itu akan membuat keseimbangan ini berubah. Dan pada umumnya yang meningkat adalah yang radikal bebas. Ketika radikal bebas meningkat, maka antioksidan kita tidak bisa mengatasi. Lalu terjadilah stres oksidatif. Kondisi inilah yang
dalam banyak kasus fertilitas pada laki-laki bisa kita atasi dengan pemberian nutrisi yang baik. Ya, jadi supplementary diets itu sangat-sangat krusial bagi fertilitas pada laki-laki. Kira-kira apa saja bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang penting bagi fertilitas laki-laki? Kita bahas. Yang pertama, vitamin E. Ya, kita kenal vitamin E sudah banyak sekali dibicarakan ya, pada banyak produk-produk antioksidan selalu mengandung vitamin E. Sebenarnya apa vitamin E ini ya? Nah, jadi vitamin E ini cukup unik. Dia adalah sebuah senyawa antioksidan yang punya peran mencegah terjadinya peroksidasi lemak atau peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid itu adalah sebuah reaksi yang menyebabkan terjadinya produksi radikal bebas. Nah, peroksidasi lipid ini sering terjadi kalau pada sperma, itu terjadi pada selaput mitokondria yang ada pada daerah leher dari sperma. Ya, yang merupakan rotor dari ekornya sperma sehingga sperma bisa bergerak dengan bagus. Pada selaput mitokondria pada sperma ini sering terjadi peroksidasi lipid, dan dengan adanya vitamin E, hipotesisnya adalah dia bisa mencegah terjadinya peroksidasi lipid pada mitokondria yang ada pada sperma sehingga gerakan sperma lebih bagus. Berikutnya adalah vitamin C. Vitamin C ini juga mirip dengan vitamin E, bahkan pada banyak jurnal vitamin E dan vitamin C ini dipasangkan menjadi sebuah pasangan antioksidan yang cukup kuat. Vitamin C belum terlalu jelas mekanismenya, tetapi vitamin C juga berperan pada pencegahan produksi dari radikal bebas sehingga dia juga punya peran sebagai antioksidan. Berikutnya adalah karnitin, ya. Karnitin ini sering kita temui juga pada banyak suplemen. Sebenarnya apa sih karnitin itu? Karnitin itu adalah sebuah senyawa yang bisa membantu tubuh kita itu memproses lemak sebagai energi melalui proses beta oksidasi. Oke, ini sangat biokimia sekali ya. Tetapi gambaran yang mungkin paling mudah dicerna itu adalah sperma ya, pada proses pematangan sperma di epididymis, sebuah saluran tempat pematangan sperma. Sperma itu banyak bergerak dengan menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Dan otomatis karena dia menggunakan lemak sebagai sumber energi, maka mereka banyak membutuhkan karnitin. Karena karnitin itu dia membantu transfer lemak ke dalam mitokondria sehingga bisa dibakar dan dimanfaatkan sebagai energi. Ya, karena itu karnitin dianggap sebagai salah satu senyawa yang dibutuhkan dalam kaitannya sebagai dietary suplemen untuk fertilitas pada laki-laki. Nah, berikutnya adalah carotenoids. Kita bisa tahu ada astaxanthin, ada lycopene ya. Nah, astaxanthin dan lycopene ini merupakan antioksidan yang cukup kuat. Yang berikutnya adalah selenium ya. Selenium ini termasuk dari trace element ya, jadi dibutuhkan tidak terlalu banyak sebenarnya oleh tubuh kita, tetapi ternyata fungsinya pada sperma itu luar biasa karena selenium ini dia bekerja bersama glutathione ya, sehingga dia bisa membuat sebuah fungsi antioksidan yang cukup baik, terutama bekerjanya di bagian midpiece ya, atau bagian leher dari sperma. Selenium ini dia bisa berperan pada banyak fase dari pembentukan sperma. Pada fase-fase awal dia berperan sebagai antioksidan. Pada fase-fase akhir dari pembentukan sperma, selenium ini akan bekerja bersama dengan protein yang ada di leher dari sperma, lalu akan membentuk sebuah protein khusus yang menjadi bagian dari selaput dari mitokondria yang akan menjaga sperma tetap bisa bergerak dengan baik. Nah, itu dia fungsi dari selenium. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak sekali trace elemen yang terlibat. Jadi ada zinc, ya, seng, ya, ada copper, lalu ada arginin, ada coenzim Q10.
ada asam folat, omega 3, omega 6, itu adalah senyawa-senyawa yang cukup dominan dalam menjaga fertilitas pada pria. Take home message-nya adalah ternyata nutrisi sangat berperan pada fungsi fertilitas pada laki-laki dan mungkin juga pada perempuan. Cuma karena bahasan saya ada di bidang andrologi, di bidang reproduksi pada laki-laki, maka saya membahasnya di bidang reproduksi pada laki-laki. Tetapi kita tahu bahwa ada ruang untuk memberikan suplemen nutrisi untuk menjaga dan meningkatkan fungsi dari fertilitas pada laki-laki. Demikian video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.